Korupsi adalah musuh bersama. Karena itu perlu gerakan bersama dan terpadu dalam membangun budaya anti korupsi. Hal itu harus dilakukan sejak dari keluarga. Penanaman nilai-nilai dan pendidikan anti korupsi dimulai sejak dini. Ini meniscayakan peran penting dua institusi utama, yaitu keluarga dan lembaga pendidikan. Keluarga adalah tempat belajar pertama bagi anak-anak atau al-madrasatul ula. Pendidikan keluarga adalah fondasi awal menanamkan karakter anti korupsi, mulai dari nilai kejujuran, kesederhanaan, dan budaya malu melakukan kesalahan. Semua ini membutuhkan keteladanan orang tua hingga terbentuk sebuah budaya. Saya Yakni Holil Qomas, Menteri Agama Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Anti Korupsi Sedunia 9 Desember 2021. Momen ini diperingati sejak Desember 2005 dengan tujuan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap upaya mencegah dan memerangi korupsi. Mari kita bersatu padu membangun budaya anti korupsi. Mari kita bersatu padu membangun budaya anti korupsi. Ketika Ustadz Khalid Basalamah sampai digoblok-goblokkan, dibego-begokkan karena dituduh akan menjadi salah satu tersangka, sejatinya terlibat dalam kasus korupsi katanya. Tapi apa teman-teman? Allah membuka semuanya. Saya sangat tergelitik dengan pernyataan dia yang awal teman-teman, bahwa kesadaran diri untuk tidak korupsi itu katanya dimulai dari keluarga. Pendidikan keluarga yang sederhana, begini. Berarti kelakuan Gus Yakut ini apakah mencerminkan keluarga? Bukankah kemarin sempat heboh, ada kasus yang hampir mau naik tentang pencucian uang yang bernilai 100 miliar. Siapa itu yang disangka-sangka? Apakah betul orang yang katanya keluarga santri, satu kabinet, katanya kan kalau satu kabinet itu dipegang oleh santri, pernyataan dari salah satu kiai ya, kalau satu kabinet dipegang oleh santri, maka kabinet itu akan aman. Karena santri rata-rata taat. Bagaimana sekarang teman-teman? Dipegang Menteri Yakut, korupsi kota haji. Sampai mengakibatkan orang-orang yang sudah ngantri 14 tahun, 15 tahun, ya puluhan tahun ngantri untuk nunggu panggilan haji, menjadi korban gagal berangkat akibat kuota hajinya dikorupsi. Selain mencuri, zalim pula. Dan masih dibela pula. Ada masih yang membela dia. Kita akan kawal dan bela Gus Yakut. Koruptor dibela teman-teman. Ya ini memang zaman edan ya, yang ngibul dibela. Orang ketiga bilang, aku Al-Hasan bin Ali. Dan yang depanku ini ayahku Ali bin Abi Thalib. Paling depan datukku Nabi Muhammad SAW. Orang pertama buru-buru bawa kitab. Mau kemana kalian tergesa-gesa? Lah iya, kami tergesa-gesa. Mau hadir pelajaran nahunya Habib Ali Habsyino di sana. Yang korupsi dibela, yang mengajarkan doktrin sesat dibela. Dan mempunyai wali-walinya banyak. Apabila si wali ini melihat kepada seseorang sekali aja ini melihat muncul, makanya seseorang aja kurang itu menjadi ahli surga, maka bisa diubah. Hadisnya sahih. Memang orang ini sengaja bikin hadis palsu. Jadi hadis palsu itu ya, salah satunya kalau bertentangan dengan akal sehat, itu pasti palsu itu. Yang mengajarkan kebodohan dibela. Oh, jangankan seperti itu, Mama Gufron dikira tidak ada pembelanya. Banyak. Abah Aos. Apakah Abah Aos tidak ada pembelanya? Banyak. Jadi negara kita ini memang lagi krisis tauhid teman-teman. Yang dimana kesesatan pun dianggap suatu kebenaran dan banyak penganutnya, banyak pengikutnya. Perhatikan ketika hari Natal kemarin. Sampai ada orang-orang yang berbaris-baris bersalaman dengan orang-orang yang sedang merayakan hari lahirnya anak Tuhan. Krisis tauhid. Itulah kenapa di Indonesia terjadi banyak sekali musibah. Karena ya seperti ini. Hebat bukan? Ya hebat teman-teman. Yang dimana ketika kita memberikan pembahasan seperti ini, kita dituduhnya benci. Padahal kita sayang agar umat itu sadar, tidak mudah dibodoh-bodohi, tidak mudah untuk dikibuli, tidak mudah untuk diajak kepada pemikiran yang sesat, menyimpang, halu, takhayul, dan khurafat. Tapi bagaimana responnya? Ya seperti yang kalian lihat, koruptor dibela. Bahkan ada pernyataan, Bahlil itu, apa kalian tahu? Meskipun sebobrok apapun dia, ada yang ngebela. Yahya Khalil Sakuf sudah beberapa kali kepergok, bahkan terekam kamera, sengaja dia rangkul-rangkulan dengan orang Zionis. Apakah umat
menganggapnya sebelah mata? Kebanyakan iya, kebanyakan juga mengiyakan dan membela. Tidak apa-apa, boleh-boleh saja, atau bagaimanapun kalimatnya. Maka dari itu, ketika kita melihat fenomena seperti ini semuanya adalah campur tangan Allah, yang dimana membuat kita bagaimana cara berpikir ketika fenomena dugaan kasus korupsi kota haji yang selama ini bergulir-gulir sampai melibatkan berbagai macam pihak, sampai orang-orang banyak dipanggil dan lain sebagainya, ternyata pelakunya ya jelas teman-teman. Ya dugaan awal ya memang tidak akan pernah lepas. Teriak, kita kalau jadi orang jangan seperti maling, kata kakaknya Gus Yakut. Kita ingin menjalankan agama tidak seperti maling. Maling. Nahdlatul Ulama adalah gudang-gudangnya ilmu Gudang, dan pintu-pintunya ilmu. Pintu ilmu teman-teman. Dan janganlah orang masuk rumah-rumah kecuali dari pintunya. Faman atal buyuta min ghairi abwabiha. Siap. Barang siapa masuk rumah-rumah tidak dari pintu, dia dinamai Maling teman-teman. Kita memilih menjadi santri karena kita ingin menjalankan agama tidak seperti Maling. Jadi begitu katanya ya teman-teman. Jadi kalau kita ingin beragama, jangan beragama seperti maling, yang dimana mendapatkan ilmu bukan dari pintunya. Di mana pintunya? Ya di pondok pesantren NU, gudangnya ilmu, tempatnya ilmu. Jadi disitulah pintu ilmu itu berada. Mari kita bedah teman-teman. Tidak salah memang pernyataan ini, namun banyak ketidaktepatannya. Kalau berbicara masalah ilmu ya kita akui di pondok pesantren memang diajari ilmu, ya ilmu fikih, ilmu bahasa Arab dan beberapa ilmu lainnya. Bahkan ilmu adab dan tradisi juga ada di sana. Imam Nawawi mengatakan makruh saja, sebaiknya dihindari dan tidak pakai bungkuk. Cuman ada sebagian ini menjadi tradisi yang udah melekat. Nah, makruh, penghormatan yang dilakukan ini bukan sembahan merunduk. Apalagi di sebuah tempat yang jika tidak seperti itu nanti akan dipandang dia tidak baik. Lalu jangan berkata, ya kalau tidak baik kenapa kok malah kita budayakan? Bukan itu. Selagi itu akan makruh, ulama Imam Nawawi mengatakan makruh. Dan memang itu bukan sebuah ibadah kecuali niat rukuk. Apa ini? Hidup bagaimana nih? Berjalan dengan lutut atau berjalan dengan pinggulnya. Karena memang keadaannya menuntut semacam itu karena mungkin tempatnya nggak mungkin saya langsung berdiri. Tapi kadang pakai bahasa lain, kesot. Nah, itu kan itu sebetulnya kan apa bedanya dengan kesot kan gitu? Kesot ya, kesot. Hukum kesot bagaimana? Kalau Anda seorang guru minta muridnya kesot, ya kesombongan. Kalau minta muridnya, kau harus kesot depan saya, kau harus cium tangan saya. Nah ini kan ada nilai-nilai kurang tepat dong, bisa dikatakan perendahan. Tapi kalau seseorang memang tiba-tiba spontan dalam dirinya begitu agungnya penghormatan pada gurunya sehingga dia tidak mampu dia untuk berdiri. Sekarang dia tidak mampu berdiri karena kebetulan gurunya sudah duduk. Dia merasa tidak nyaman kalau ternyata pinggulnya di atas kepala pinggul gurunya, di kepala gurunya misalnya. Dia merasa tidak nyaman lalu dia menempatkan posisikan dia lebih rendah lagi. Apakah ini sebuah ibadah? Tentu bukan. Kalau seandainya pakai berhati-hati kayak Imam Nawawi, okelah dimakruhkan masalah itu. Tapi kalau memang kita memaksa, kamu harus begitu, nggak boleh kalau masuk pondok sini kamu harus begitu. Itu baru nanti perbudakan atau perendahan. Berarti saya menginginkan untuk dihormati berdiri. Tolong semua teman santri berdiri dan saya jalannya kesot semuanya ya. Ini beda. Mohon dibedakan ini. Mari kita bersatu padu membangun budaya anti korupsi. Kan keluarga katanya. Karakter koruptor itu dimulai dari keluarga. Jadi ya mau bagaimana lagi teman-teman. Memang mereka ini tidak bisa salah. Salah pun mereka ada yang bela. Jahat pun mereka ada yang bela. Ngibul, doktrin, sesat, dawir. Jangan salah, ada yang bela. Jadi ya kuat-kuat kita lah untuk saling mengingatkan. Bagi orang-orang yang hobi membodohi umat dan nipu umat.